Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa saat sore hari ini kita datang dengan hati yang penuh kerinduan akan Tuhan, amin. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam kehidupan kami yang masih kami rasakan hingga hari ini Tuhan. Di mana kami masih boleh kembali menikmati hadirat-Mu, berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk menikmati kuasa-Mu yang besar. Untuk kami tenggelam dalam kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Saat ini Bapa, kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Biar kiranya Engkau bekerja lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk melekat dengan-Mu. Bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan untuk meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Urapi setiap kami yang hadir, urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa kami gak mampu berbuat apapun tanpa campur tangan-Mu. Dan Tuhan, biar saat malam hari ini kami menyediakan hati kami lebih lagi Tuhan, untuk Engkau bekerja dalam hidup kami, mengubahkan kami, memulihkan kami, membebaskan kami. Tuhan, bekerjalah dalam hidup kami lebih lagi malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan waktu ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar kiranya Engkau bekerja lebih lagi, urapi setiap kami. Dan Tuhan, biar nama-Mu yang semakin ditinggikan, semakin diagungkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar Engkau yang semakin besar di dalam kami, dan biar kami semakin kecil Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membawa jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Biar kiranya Engkau menyertai, Engkau melindungi. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan dengan selamat dan dengan tak kurang suatu apapun. Segala kuasa apapun Tuhan yang bukan berasal dari Engkau, yang mungkin akan berusaha untuk menggagalkan kami saat malam hari ini, mengacaukan kami saat malam hari ini. Kamu bersatu hati Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan Engkau bekerja lebih dan lebih lagi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kamu menyerahkan hidup kami, hati kami. Kamu menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sebab Engkau Allah yang baik. Sebab Engkau Allah yang setia. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, bersyukur buat kasih setia-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu. Kau yang termanis, Kau yang terindah, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan menikmati Engkau, lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Jiwaku haus akan Engkau, jiwaku merindukan-Mu, seperti tanah yang kering merindukan air. Penuhi kami Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup.
katakan ku bersyukur. Ku bersyukur
kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat hati kami Tuhan di hadapan. Oh bagimu aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
Terima kasih Bapa. Sungguh Kau Raja yang layak dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Karena Engkau lah yang bertata atas hidup kami Tuhan. Dan biarlah selamanya dan senantiasa Tuhan, hati kami tetap terpaut kepada Engkau Tuhan. Karena kami tidak mampu Bapa, tanpa pegangan tangan daripada-Mu Tuhan. Kami lemah tanpa kekuatan daripada-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan segenap hati dan jiwa kami serahkan sepenuhnya ke hadapan-Mu Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan sharing bersama Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Bapa, dan nama-Mu ditinggikan di segala ujung bumi ini Tuhan. Karena Engkaulah Raja yang layak disembah, ditinggikan dan diagungkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya terima kasih Bapak Gembala untuk kesempatannya, diberi kesempatan. Ini pertama kali saya berdiri di mimbar seumur saya sebagai orang percaya. Baru kali ini diberi mendapat kesempatan yang luar biasa untuk sharing bersama, untuk kita cerita saya berbagi. Saya lebih menyebutnya sharing kesaksian ya. Karena ini adalah kesempatan yang luar biasa di mana saya bisa menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dari awal saya percaya Tuhan, dari awal mula saya ingin kenal Tuhan itu seperti apa, dan sampai saat ini saya bisa bertumbuh sedemikian rupa. Dan pada malam hari ini saya memberikan judul sharing saya adalah Disentuh untuk Menyentuh. Ini kenapa saya beri judul seperti ini, karena memang saya dari awal sebagai lahir jasmani itu adalah seorang jadi saya memang saya langsung menuju ke kesaksian saya ya, bagaimana saya sampai bisa berdiri di mimbar ini, bagaimana Tuhan menjangkau saya, bagaimana Tuhan membentuk saya sedemikian rupa. Dari awal dulu saya ingin sekali itu, kenapa kok jadi orang Kristen tuh enak begitu. Kenapa saya bilang begitu? Ini cerita saya waktu kecil, waktu saya sekolah SD. Dan kebetulan di sekolah SD itu ada beberapa anak teman saya itu adalah seorang Nasrani. Ada 8 orang dan mereka tinggal di panti asuhan. Nah, singkat cerita dari situ saya melihat kalau saya dulu sebagai masih Hindu, kami kalau mau sembahyang itu harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, harus bersih badan, pakaian yang rapi dan segala macam perlengkapan yang dibutuhkan. Tapi saya lihat ketika teman saya ini disuruh untuk berdoa secara Nasrani, kok gampang sekali mereka disuruh ke sebuah ruangan kelas dan mereka hanya berdiri duduk begini. Tidak sampai 5 menit kok sudah selesai gitu. Saya kira kok cuman di sekolah saja, dan pada akhirnya kami teman-teman waktu itu saya kelas 6 SD, kami kelas 6 itu diundang untuk acara Natal di panti asuhan itu. Nama panti asuhannya Panti Asuhan Bethel di Kelungkung. Nah, yang datang waktu itu hanya cuman saya sendiri satu orang, yang lainnya tidak ada yang datang. Nah, disitulah saya semakin, tapi itu keinginan anak kecil ya, keinginan anak kecil melihat ada perayaan Natal, ada bagi-bagi hadiah, ada makan. Oh, kok enak ya. Kok enak sekali, kok gampang sekali. Terus tata cara ibadahnya, saya bukan membandingkan, tapi kan setiap agama itu pasti ada prosedur SOP ibadah gitu. Tapi sebagai anak kecil saya melihat kok gampang sekali ya. Ketemu Tuhan itu gampang sekali. Tuhan Yesus, kami mau makan, berkati makanan ini dalam nama Yesus, amin, makan. Nah, di situ saya ada kretek di hati. Ditambah lagi ketika saya beranjak sekitar SMP mau lulus ke SMA. Saya lihat orang-orang itu kok bagus sekali pakai kalung salib gede-gede gitu. Itu, tapi kembali lagi itu hanya keinginan di hati saya. Keinginan di hati saya, cuman angan-angan dalam diri. Dan sampai akhirnya ceritanya ketika saya kenal istri saya di situ. Di situ saya kenal istri, saya tidak tahu bahwa beliau ini seorang Nasrani. Kenalan via chat. Dulu itu enggak segampang sekarang, bisa video call. Jadi
hanya dengar suara via telepon atau SMS. Nah di situ saya, nah di sini saya beri mulai disentuh Tuhan bahwa kami sempat berpacaran itu hampir 11 bulan mungkin. Nah mau beranjak memutuskan untuk serius itu terkendala di keyakinan. Disitulah saya singkat cerita putus dengan istri saya, dan itu benih-benih sudah ada di hati saya, bukan benih-benih ingin ikut Tuhan, tapi ya resikonya besar gitu. Nah setelah itu saya malam itu kejadiannya sebelum Bapak Soeharto meninggal. Bapak Soeharto meninggal itu tanggal 25 Januari. Terkenang itu Pak, enggak akan lupa. Momen bersejarah. Nah tanggal 24 itu malamnya itu saya dapat mimpi, dan mimpi itu adalah kakek saya yang notabene kakek saya ini yang sangat melarang semua anggota keluarga jangan sampai pindah dari agama Hindu. Karena punya pengalaman bahwa ada paman saya itu pindah ke agama lain dan kejadiannya cukup tragis, meninggal tenggelam di laut. Nah dari pengalaman itu kakek saya sangat kekeh jangan sampai ada yang pindah agama. Dan di mimpi itu kakek saya menyampaikan dengan gamblang, ikuti Tuhan perempuan itu, Tuhannya baik. Sambil saya diajak ke sebuah tempat yang sejuk gitu, memang di kampung saya itu memang dingin terus masih asri, diajak duduk di sana. Enggak apa-apa, dipeganglah pundak saya, enggak apa-apa ikuti Tuhan wanita itu karena Tuhan yang baik. Nah di situ saya langsung besok malamnya saya telepon istri saya, mantan pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Saya telepon malam-malam, enggak ada angin, enggak ada apa, saya bilang saya mau ikut Tuhan kamu. Istri saya juga kaget, ya sudah ikut-ikut saja, tuh kok gini ya, nah sempat gitu. Nah tapi akhirnya saya mendapat penjelasan bahwa cari Tuhan itu bukan karena orang lain. Cari Tuhan itu ketemu Tuhan itu dengan ketemu pribadi lepas pribadi. Nah di sini saya mendapatkan ayat di Roma 12 yang ayat yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah di sini saya mengambil keputusan untuk percaya. Akhirnya saya masih di Bali. Di sana saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Ada beberapa channel radio di Bali yang menayangkan siaran tentang agama Kristen, dan salah satunya yang memberi saya kekuatan adalah namanya pendeta GBI di daerah Denpasar, namanya Pak Ketut Alit Darsana. Nah saya minta nomor telepon beliau, saya cerita dan kami sharing, dan kebetulan kisah kami sama, bahwa dia punya calon istri seorang Nasrani, dan beliau ini seorang lebih kental dari saya, karena di Bali kan ada beberapa kepercayaan secara garis besar, tapi ada beberapa kepercayaan yang dianut itu memang sangat sakral, memang sangat harus ditaati. Nah, saya cerita keadaan saya seperti ini dan beliau menyampaikan, Beli Komang siap-siap, nanti kalau sampai ini sudah sudah rilis, sudah menyatakan kalau Beli Komang mau menjadi orang percaya, siap-siaplah Beli Komang akan dikucilkan di keluarga, terus tidak dapat warisan karena anak lelaki, terus yang lebih lagi tidak akan dianggap oleh keluarga. Dan betul memang saya alami itu semua. Dan saya alami itu, tapi keputusan saya ini sudah bulat dan tetap mau ikut Tuhan karena saya kembali flashback ke belakang bahwa dulu waktu kecil ini yang saya inginkan, ini yang saya rindukan, bagaimana. Nah setelah selesai itu sudah dapat saya ambil keputusan, akhirnya saya ke Bondowoso. Untuk yang pertama karena 1 tahun kami berpacaran, tidak tahu wajah istri saya seperti apa, saya tidak tahu. Hanya kenal suaranya saja. Sekalian saya ingin bertemu begitu. Nah sampai di Bondowoso, akhirnya saya bertemu dengan istri, dan
ini saya belum dibaptis, baru percaya Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi, tapi sampai Bondowoso itu masalah sudah bertubi-tubi datang. Dari pihak keluarganya istri menolak saya karena alasan dan sebagainya. Terus akhirnya ketemu dengan, mohon maaf saya di sini menyebut nama, ketemu dengan gembala sebelumnya di tempat ini, ketemu dengan Bapak Tulus. Saya di sana konseling dan diberikan bimbingan. Dan saya cerita latar belakang saya, kamu ini mau percaya Tuhan gara-gara calon istrimu atau memang karena pengen secara pribadi ingin ketemu. Saya ceritakanlah latar belakang saya seperti ini Pak. Oh ya sudah, siap-siap ya. Siap Pak, dengan segala konsekuensi yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil, siap Pak. Nah disingkat cerita saya tanggal 23 April 2007 itu saya memutuskan untuk dibaptis. Nah setelah dibaptis, terus saya diajak duduk sama Pak Tulus cerita, Adi, setelah kamu dibaptis ini jangan senang-senang. Ikut Tuhan itu enggak gampang. Memang saya rasakan, pasti banyak tantangannya. Setelah saya selesai dibaptis, saya kan ke Jawa ini tidak izin ke orang tua saya. Istilahnya kabur saya ke Jawa ini begitu. Nah saya dicari, akhirnya saya pulang. Nah namanya orang tua bingung anaknya kemana, anaknya hilang. Akhirnya saya disidang di rumah. Disidang ya mohon maaf kalau boleh dibilang sidangnya itu ya agak keras. Jangan sampai kamu meninggalkan agamamu karena sudah tahu kan pengalaman lalu. Ya saya kembali lagi di sana bahwa saya sudah punya keyakinan yang kuat bahwa saya mau mengikuti Yesus apapun resikonya, apapun yang terjadi di depan saya sanggup. Karena saya waktu itu saya punya keyakinan penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Bagaimana ketika saya memang betul-betul istilahnya di sini itu, saya awal di sini itu sekitar bulan Juni, bulan Juli sudah di sini. Awalnya itu dari pihak keluarga istri juga tidak setuju, menentang. Dan puji Tuhannya saya memutuskan saya mau dimuridkan. Saya mau dimuridkan, saya mau dibimbing, dan puji Tuhan bahwa di GBI Rock Bondowoso ini jujur saya itu adalah lahir baru, terus bisa menikmati kasih karunia ya di gereja ini. Bagaimana saya kalau boleh dibilang para senior-senior saya yang di sini, mohon maaf saya sebut nama seperti Tante Mia, Tante Linda, almarhum Tante Linda Rogo Jampi saya bilangnya, almarhum Tante Ida, Tante Hua, Om Cai, dan Mas Iwan juga karena dulu pernah saya dulu sepelayan dengan Mas Iwan. Jadi saya dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul mensupport saya karena kalau seandainya saya tidak dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berjasa secara pribadi dalam hidup saya yakin waktu itu setelah dibaptis itu saya akan istilahnya mundur. Saya kok gini ya ikut Tuhan ya, ternyata berat ya. Tapi karena dukungan beliau-beliau ini saya sanggup. Dan juga saya tidak, yang paling utama adalah penyertaan Tuhan karena yang saya rasakan itu waktu saya di gereja. Kalau di gereja itu saya kuat ketemu banyak orang. Ayo Adi semangat, kamu pasti termasuk Kak Dani juga, mentor saya dulu sebagai ketua pemuda yang menguatkan saya. Tapi ketika saya pulang kan dulu saya di sini masih ngekos. Kayak jujur di sini itu awalnya saya tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga kandung istilahnya. Jadi saya benar-benar hidup sendiri. Ketika saya kembali ke kos-kosan itu saya benar-benar merasakan berserah. Tuhan, sekarang kekuatanku hanya Engkau. Saya tidak bisa mau berbuat apa. Pihak dari keluarganya Emma seperti ini. Jujur saya memang sempat ada mental saya itu waktu itu down. Kenapa? Karena secara daging saya sudah tidak kuat. Pengen rasanya saya pulang kembali ke keluarga. Tapi ada lagi teman-teman ketika saya dulu ke sekretariat kumpul dengan teman-teman, di sana saya dikuatkan kembali istilahnya dapat semangat baru, saya harus tetap berjalan. Dan pada akhirnya saya di Bondowoso ini singkat cerita dapat pekerjaan. Nah, dapat pekerjaan itu saya waktu itu kerjanya di Kalianyar, di Seleb. Di sana saya juga dapat support system yang luar biasa dari pihak teman-teman saya, terus dari bos saya juga,
ayo semangat, enggak usah dipikir, pokok kerja dulu, buktikan bahwa kamu bisa. Nah sudah selesai situ, akhirnya saya memutuskan untuk melayani. Turun dalam jadi jarak saya antara dari baptis sampai dimuridkan sampai saya mau terjun di pelayanan itu mungkin sekitar dari bulan April sampai bulan Agustus, 4 bulan termasuk singkat kalau menurut saya. Nah di sini saya mendapatkan waktu itu saya diteguhkan oleh seseorang yang sangat berjasa dalam pelayanan saya. Beliau adalah Bapak Sutandi. Beliau yang membimbing saya bagaimana saya harus waktu itu memang kendalanya tidak ada yang melayani di pelayanan sound system. Nah, saya waktu itu diajari, ayo Adi sekalian ngisi waktu. Pertama bilang ngisi sebelum ibadah ingat saya waktu hari Selasa sampai hari Kamis tuh, ayo kan saya waktu itu masih belum bekerja, ayo mengisi waktu latihan di mixer. Jadi saya dulu nol putul enggak tahu apa itu sound system. Operasional seperti apa saya tidak tahu, beliaulah yang mengajari saya dan beliau mengingatkan ayat ini ke saya. Di 1 Yohanes 1 ayat yang 9, kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Nah di sini dulu saya itu merasa tidak layak. Kenapa saya bilang itu? Karena kalau lihat latar belakang hidup saya itu, bukan orang yang baik-baik saja, orang yang taat orang tua, yang rajin beribadah, tidak. Saya dulu orangnya ya bisa dibilang latar belakangnya cukup rusak. Bagaimana kehidupan di Bali itu kan di sana itu termasuk bebas ya, apapun istilahnya peredaran, peredaran ya hal-hal yang negatif lah banyak sekali. Nah saya kan berkecimpung di dunia itu, malah saya bekerja di dunia itu. Nah di sini ketika saya memutuskan untuk mau melayani, hati saya ini siapa? Kok berani-beraninya bilang mau melayani? Saya ini orang berdosa. Tapi ketika dikuatkan oleh ayat ini, saya merasa dapat seperti anugerah bahwa ketika kita mengaku dosa kita, bahwa Tuhan adalah setia dan adil. Meskipun saya sangat percaya meskipun dosa kita sudah diampuni, tapi konsekuensi itu tetap ada dan kita harus menerima itu. Nah, di situ saya mulai masuk dalam pelayanan, mulai setiap minggu dijadwal, singkat cerita saya sampai Pak Tulus itu waktu itu mendatangkan Pak Lucky Lesnusa untuk pembekalan kami para tim present worship waktu itu terutama di pelayanan sound system. Nah, sudah berjalan dengan seiring berjalan waktu, dan saya juga hanya dapat pembekalan yang luar biasa dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan seiringnya berjalan waktu juga, keluarga kami pelan-pelan dipulihkan. Keluarga besar dari istri saya, keluarga besar dari saya pribadi mulai mau menerima. Kalau dari pihak keluarga saya dulu mulai menerima saya itu, ya sudah yang penting ingat pulang, jangan... Gak apa-apa agamanya beda tapi tetap ingat pulang kabar-kabar. Ya itu saya juga bergumul, saya sempat lost contact itu 2 tahun gak berani menghubungi karena secara anak saya ini merasa bersalah. Tapi karena istri juga ayo hubungi yang di Bali biar bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi gitu. Saya memberanikan diri nelpon bapak saya, akhirnya hubungan kami pelan-pelan berangsur membaik. Dan juga hubungan saya secara pribadi dengan keluarga besar istri saya juga puji Tuhan sampai sekarang, sampai beliau berdua Bapak dan Ibu sudah almarhum, hubungan kami tetap baik. Nah di sini, terima kasih. Dan di sini ketika saya sudah mau melayani, pikir saya dulu tuh melayani cukup di gereja, melayani Tuhan cukup di gereja. Jadi dulu saya awal pelayanan tuh selesai pelayanan, pulang kembali kita kerja seperti biasa. Sudah seperti biasa aku sudah melayani, prinsip saya seperti itu dulu, tapi ternyata saya sangat diberkati dengan tema besar bulan ini, jadi berpengaruh untuk komunitas di sekeliling kita. Nah, di sini juga Bapak Gembala, Bapak Herman menyampaikan bahwa setiap doa berkat itu pulanglah ke ibadahmu yang sejati. Nah, seperti saya tidak cukup hanya melayani di gereja saya, banyak orang di luar sana yang butuh pelayanan saya. Sini saya akan membagikan
Di sini tadi kan cerita saya itu, saya disentuh oleh Tuhan sedemikian rupa. Disentuh oleh orang-orang yang sangat berjasa di hidup saya, termasuk Bapak Herman juga, bagaimana beliau menyampaikan kita mengasih contoh itu bukan dengan ucapan tapi dengan tindakan. Itu sangat kalau kita sadar itu sangat menampar kita. Kenapa? Karena beliau memberi teladan itu bukan dengan perkataan tapi tindakan. Jadi kita harus mencontoh beliau. Nah, di sini saya akan menyampaikan menyentuh apa. Nah, di sini saya ingin pelayanan saya bukan hanya di dalam gereja tapi masih banyak di luar sana yang membutuhkan kita. Di sini yang pertama akan saya sampaikan adalah keluarga. Ketika kita sudah melayani keluarga kita, memberi teladan hidup untuk keluarga kecil dan keluarga besar saya secara pribadi, bagaimana keluarga kita bisa merasakan dampak kita. Nah, secara pribadi saya ini sebuah kesaksian juga, bagaimana dulu waktu kecil saya itu dipaksa harus bisa masak sama ibu saya. Harus bisa masak, kalau tidak masak tidak makan, begitu. Jadi dikasih uang dulu tuh 5.000, kalau pengen kenyang seharian masak, kalau pengen kenyang sekali beli. Pertama saya beli sama kakak saya, tapi siang ke malam makan apa kata saya. Bingung kita ke belakang nyari apa dah di Tegal di ladang tuh yang nemu cari. Nah, singkat cerita ibu saya sama bapak sama ibu kan sibuk di pasar. Jadi cuma bisa ngasih uang. Kalau pengen sampai malam itu kenyang, masak sendiri, beli bahan sendiri. Nah, dari situ saya sama kakak belajar. Pertama ya gak karu-karuan, pokok masak. Lambat laun, agak berlama, saya dan kakak saya ini, mohon maaf bukan bisa masak begitu. Nah, dampak itu saya bagikan ketika saya berada di keluarga saya. Jadi saya ketika ada acara di keluarga besar, pasti saya dan istri saya dicari. Emma sama Adi besok bantu ya, masak di sini ada acara nikahan. Oh siap, saya berangkat. Jadi kami itu kadang kalau saya pribadi mungkin satu-satunya di sini kan kalau adat di sini yang masak itu biasanya perempuan. Saya nyempil satu-satunya laki-laki itu megang wajan, ngolah bumbu. Nah disitulah saya menjadi dampak secara saya tidak menyampaikan. Tapi beliau, para orang tua kami sekarang ini, enak yuk ada Adi sama Emma bisa ngewangi, bisa bantu gitu. Nah di situ saya meneladani contohnya Bapak bahwa kita memberi teladan itu dari tindakan kita. Nah kalau dari keluarga besar, ketika keluarga kita sudah kita menjadi dampak di keluarga kita, bagi anak, istri, mereka nyaman ketika saya ada di tengah-tengah mereka, saya bersyukur begitu. Nah yang kedua, di lingkungan. Ini juga salah satu yang jadi poin penting bagi saya. Kenapa? Karena di lingkungan terkhusus lingkungan saya, ini mungkin sudah banyak saya ceritakan bagaimana saya di lingkungan itu sering dilibatkan. Kalau istilahnya tidak ada saya itu tidak jalan. Nah, tapi di sini saya mau ngangkat adalah ada beberapa anak-anak muda di RT saya yang notabene secara agama bukan orang percaya, tapi mereka itu ketika kita mengadakan sebuah rapat atau kumpul bersama, pendapat mereka itu sering tidak didengarkan dan dianggap remeh. Nah, saya menyampaikan ketika kumpul saya menyampaikan. Sudah nanti Pak Komang yang menyampaikan begini. Akhirnya mereka setiap ada apa-apa tuh Pak Komang kumpul di lapangan. Jadi saya sering sharing di sana. Pak Komang kalau di gereja itu tugasnya apa gitu. Oh saya ini pelayanan di sound system gitu. Enak ya Pak megang mixer, alat musik, iya enak gitu. Terus mereka juga kadang bertanya Pak Komang, dulu kan ceritanya Pak Komang hidupnya katanya enggak betul ya. Iya itu kan pengalaman lalu. Saya ceritakan bahwa saya dulu ya minum segala macam dan mereka bertanya-tanya, Pak kalau di Bali itu bebas ya Pak, ya bebas tapi kalau boleh Pak Komang pesan ya kami ini intens sekali mungkin setiap seminggu sekali mesti nyamper ke rumah Pak Komang, ayo kumpul ke lapangan gitu. Dan anak-anak ini merasa nyaman ketika ada saya. Jadi mereka punya keluh kesah itu menyampaikan ke saya. Ketika saya enggak ada, bingung mereka. Ketika saya ke gereja, Pak Komang di mana? Saya di gereja. Duh Pak Komang enggak bisa kumpul malam ini. Kadang saya kumpul sampai jam 2 tapi pembicaraan kami itu
pembicaraan saya itu apa yang saya sampaikan sangat memberkati mereka dalam artian kalau kayak Pak Komang semua, bapak-bapak di RT kita enak kita ini dipandang, kita ini dihargai. Jadi selama ini anak-anak muda ini kadang hanya diambil tenaganya begitu. Jadi untuk mereka berpendapat, mereka menyampaikan saran itu kadang dianggap remeh. Jadi saya menjadi jembatan antara anak muda dan bapak-bapak yang ada di perumahan saya. Karena mereka merasa kita cuma diambil tenaganya tapi ketika kita berpendapat kita nggak direken. Nah, saya bersyukur sekali bagaimana saya bisa menjangkau mereka meskipun mereka belum terima Tuhan 100%, tapi saya bersyukur bisa menjadi dampak buat mereka. Ketika ada saya, mereka itu merasa nyaman, merasa adem. Karena saya mengikuti alur cerita mereka, tapi juga tidak menjerumuskan mereka ke hal yang buruk. Karena jujur anak-anak ini kadang masih minum, pergaulannya kurang bagus. Tapi saya di sana boleh sedikit tapi jangan sering-sering. Dampaknya seperti sekarang Pak Komang. Dulu Pak Komang seperti itu, ya dampaknya sampai sekarang paru-paru saya kan sebelah sini sudah ngeplek sampai sekarang tidak bisa hilang karena akibat ya dulu itu seperti itu begitu. Saya sampai begitu ya Pak. Akhirnya mereka mulai ya nggak mengurangi tapi ketika ada saya itu mereka nggak berani ngerokok. Ada yang satu orang nyulut rokok, ada Pak Komang jangan ngerokok nanti dimarahi begitu. Berarti saya di situ bersyukur menjadi dampak paling tidak dan mereka menunjukkan respect ke saya. Karena kan anak muda ini perlu dirangkul. Ketika anak muda ini yang enggak dirangkul, mereka akan menjadi tidak terkendali. Mereka bisa mutung karena sempat waktu itu ketika anak-anak ini berpendapat tapi tidak diterima, dia sudah langsung angkat kaki tanpa permisi, langsung pergi. Saya waktu itu latihan di gereja, waktu itu latihan WA saya, Pak Komang nanti kalau mau ketemu kita kumpul di lapangan. Mereka cerita segala macam. Nah disitulah saya bersyukur sekali bahwa saya bisa menjadi dampak, memberikan pelayanan buat mereka. Istilahnya kan mereka ini perlu dikuatkan, kan kita ini bukan melayani orang yang orang yang beragama, tapi orang yang mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena ada Yesus di dalam saya yang memberi kekuatan saya bahwa saya mau istilahnya bukan hanya pelayanan di dalam gereja, tapi rangkullah semua semampu kita memberikan dampak yang positif agar mereka juga ketika ada kita mereka merasa nyaman dan terberkati. Nah yang ketiga juga di lingkungan pekerjaan ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Dan kalau boleh saksi baru-baru ini bagaimana Tuhan itu memberikan mujizatnya, memberikan pertolongan yang luar biasa kepada saya bahwa ketika saya berada di dunia usaha, bagaimana saya memposisikan diri kita, karena di sana kan tempatnya orang marketplace istilahnya, di sana kan kita akan bertemu beragam orang. Dari karakter ini, bagaimana kita menjaga tingkah laku kita, sopan santun kita ketemu konsumen. Jadi akhirnya saya ketika ketemu konsumen, ketika ketemu sesama partner bekerja itu, bagaimana saya memposisikan diri, memberikan tingkah laku saya itu tidak menyakiti mereka. Jadi sopan santun, tata bahasa, menyampaikan itu saya benar-benar saya jaga. Dan puji Tuhannya berkatnya adalah bagaimana ketika saya mau merendah, istilahnya rendah hati, berbelas kasihan. Ternyata Tuhan tuh menyediakan hal-hal yang sangat luar biasa. Di luar nalar saya nggak akan terpikir hal ini akan terjadi dalam hidup saya. Dan hal ini adalah pertolongan dari Bapak Gembala sendiri dan Bapak Tommy. Terima kasih Pak. Jadi kendala selama ini usaha saya adalah kendala di bahan baku. Karena memang bahan baku ini sangat susah dicari, meskipun dapat itu pun paling dapat maksimal sehari mungkin 1 kilo 2 kilo. Tapi berkat pertolongan beliau dan juga atas izin Tuhan terutama, jadi saya bisa sekarang berani membuka usaha ini dan berani promosi. Kalau dulu saya tidak berani menyampaikan, saya ready barang ini, saya tidak berani. Karena ketika saya menyampaikan banyak yang order, Pak sekian, Pak sekian, Pak sekian. Nah sekarang sudah ada channel yang memang Tuhan sediakan,
Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, jadi saya berani untuk membuka apa istilahnya, menyampaikan, Bu, saya ready sekian. Jadi puji Tuhannya bahwa ketika kita berada di dunia pekerjaan itu yang penting adalah kita menjaga kelakuan kita, menjaga sopan santun dan tata krama kita, karena di sana bukan hanya kita melayani konsumen tapi kan juga ada kompetitor. Kompetitor bukan berarti hal negatif, tapi saingan kita ini juga akan memberikan yang terbaik untuk para konsumen. Nah, di sanalah bagaimana saya harus menjaga diri, meskipun dalam keadaan capek, kita ketika ketemu konsumen atau pelanggan kita harus tetap dengan wajah yang ceria, tidak boleh mengeluh, dan yang pasti itu adalah rendah hati. Karena tanpa semua itu, tanpa rendah hati, tanpa kesabaran, mungkin diri saya menyangka, oh saya ini sudah sabar, saya sudah rendah. Tapi kan yang menilai kita itu bukan diri kita, tapi orang lain. Nah, di sanalah saya berusaha bagaimana, meskipun saya sudah merasa, oh saya sudah cukup dah, tapi enggak, saya harus lebih lagi. Dan dampaknya memang luar biasa. Jadi saya bisa diterima di lingkungan masyarakat, di keluarga juga saya diterima, terus di dunia pekerjaan dan dunia pelayanan terutama untuk melayani Tuhan. Karena waktunya sudah habis, saya serahkan ke Bapak Gembala. Mohon maaf sebelumnya ada salah kata. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Buat Tuhan kita sekali lagi, saudara kan enggak tahu, saya Pak Tommy, Pak Re ngadakan operasi senyap namanya, saudara. Iya, beli komang pun begitu cepat, langsung jadi, saudara ya. Ini namanya operasi senyap ya Pak Re ya. Mereka nih kalem-kalem saudara, tapi kalau bantu orang itu cepat sekali saudara. Tepuk tangan dong. Bukan mau nyebut-nyebut ya, tapi fakta saudara. Saudara, journey perjalanan Beli Komang ini saya lihat luar biasa saudara ya. Mengkondisikan untuk dia, saya kembali singgung saudara videonya Pak Daniel. Roda kita tuh terus naik ya. Ada masa saudara, ini jujur ya, Mbak Emma mana Mbak Emanya? Oh iya, Mbak Emma jujur sama saya, dia pernah berbuat salah sama saya. Ya mohon maaf kalau saya sebut ya, ini kan kita hidup nih apa adanya ya. Bahwa ketika beliau, maaf saudara, ini saya sebut mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Karena Mbak Emma sama Beli Komang ini orangnya apa adanya. Mulai mundur, kemudian saya mengajak lagi ayo pelayanan saudara. Dan kemudian Mbak Emma jujur ngomong saya saudara. Bapak tahu enggak, ini keluar dari hatinya perkataannya Mbak Emma. Saya itu berkali-kali nolak Pak Herman. Saya keluarkan ayat firman, dia keluarkan ayat juga saudara. Ayo pelayanan, ayo ke gereja. Oh dia membentengi diri saudara dengan ayat juga. Wah bingung ini saudara. Tapi kita enggak pernah putus asa saudara. Hari ini saudara, mereka bisa melayani Tuhan kembali. Bahkan saudara ketika saudara mengambil keputusan yang tepat ya, berkat Tuhan itu pasti akan mengalir. Amin. Pasti Tuhan berikan saudara. Dan saya yakin saudara di sini masih banyak kesempatan ya untuk saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Tanggal 27 kita akan baptis banyak orang Kowanco ya. Haleluya, sudah ada yang menyerahkan tadi saudara, Pak saya siap dibaptis. Saya siap dibaptis. Ada banyak orang saudara. Dan ini kesempatan kita saudara untuk melihat perkara-perkara yang besar. Dan saudara saya yakin gereja ini akan menjadi berkat. Amin. Gereja ini saudara mungkin ada masalah tapi kita tidak larut dalam masalah itu. Kita fokus kepada visi Tuhan menjadi perwakilan kerajaan Kristus. Saya senang dengan poin terakhir dari Beli Komang ya. Kita harus menjaga hidup kita dengan lingkungan kita. Amin. Dengan lingkungan kita saudara. Dengan tingkah laku, perkataan, etika kita dan lain sebagainya. Agar apa saudara? Kita terus menjadi berkat, sekalipun ada dalam masalah. Haleluya, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan selesaikan untuk ibadah ini, dan juga kita akan berdoa tentunya saudara untuk firman Tuhan. Haleluya. Lagu terakhir Pak Hanan, kita doakan Pak Hanan ya, Pak Hanan kita doakan nanti habis kecelakaan. Lewat sini Pak Hanan, jauh-jauh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup ya Tuhan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bahagia
selama hidup. Katakan mengasihimu, oh, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Mari katakan kaulah segalanya. Haleluya, oh, kaulah segalanya di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Mari hanya Tuhan yang kita pandang, amin. Kaulah yang kupah selama hidupku, oh, selama hidup. Ya Tuhan, mengasihimu, amin. Lebih lagi, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Mari musik pujikan pujian ini, kita akan berdoa bersama-sama. Saudara, sejenak kita renungkan firman Tuhan hari ini. Satu perjalanan hidup dari Pak Komang, dari yang tidak mengenal Tuhan, digiring Tuhan, disentuh Tuhan, mengenal Yesus, percaya kepada Tuhan, rela dimuridkan, rela dididik, rela diajar, dan selanjutnya mengambil tindakan untuk melayani. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan melanjutkan karyanya untuk dia menjadi berkat bagi keluarga. Bukan keluarga kecilnya saja, tapi keluarga besar. Dan bukan hanya itu saja, dia jadi berkat juga bagi lingkungan. Dan juga menjadi berkat bagi dunia marketplace. Dan Tuhan sudah menunjukkan karya yang luar biasa dalam kehidupannya, di mana dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Saudara, biarlah perjalanan hidup kita terus naik dan terus naik, tidak pernah turun. Sekalipun saudara mengalami stagnasi, sekalipun saudara mengalami penderitaan atau aniaya, saudara jangan pernah turun. Tetaplah pada posisi di mana saudara hari ini ada. Dan lanjutkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jangan pernah mundur, lanjutkan terus. Apapun yang terjadi, jangan membuat engkau mundur. Dan hari ini percaya, kalau Tuhan melakukan yang luar biasa kepada Pak Komang, Tuhan juga akan melanjutkan karyanya buat kita. Bapak, aku berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarkan semakin hari semakin naik dan tidak pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Akan menuntun kami Tuhan untuk mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat iblis apapun bentuknya, yang ingin menggagalkan setiap rencana Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami khusus berdoa untuk keluarga Pak Komang, Jamaah Tuhan, istri, anak-anak semuanya Bapa dalam anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha bisnis, bahkan pelayanannya Tuhan. Tuhan akan memperbesar patok kemah mereka Tuhan. Dan mereka akan mengalami mujizat unlimited yang tidak terbatas mereka akan alami. Dan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami boleh diberkati dalam ibadah doa malam, melalui pujian dan penyembahan, dan juga melalui firman Tuhan hari ini. Biar kami terus dikuatkan untuk menjadi manusia rohani yang semakin kuat, semakin teguh berdiri dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan percaya, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Firman Allah yang telah disampaikan yaitu dalam Pak Komang malam hari ini adalah sungguh luar biasa. Ya memang kalau saya lihat dari awal-awal dulu Pak Komang itu memang dari Bali ya sendirian. Ya berkumpul sama kita semua. Ya akhirnya sampai saat ini betul-betul melayani Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, di mana Tuhan telah mempengaruhi setiap kita untuk kita boleh melayani dan juga sungguh-sungguh dengan keteguhan iman kita supaya kita selalu percaya dan
bertobat dan juga selalu taat kepada Yang Maha Kuasa. Sebab Tuhan menginginkan kita supaya kita benar-benar teguh dalam menghadapi segala pencobaan. Baiklah Bapak Ibu, saatnya malam hari ini kita untuk menabur di mana Tuhan telah memberkati kita semua. Malam hari ini kita akan menabur dengan keikhlasan kita, sebab Tuhan tidak melihat jumlah atau nilai yang kita tabur, tetapi Tuhan melihat keikhlasan hati kita yang sungguh-sungguh dalam pelayanan. Mari, terima kasih Bapak Surgawi, saatnya kita akan menabur buat pekerjaan gerejamu ini dan juga setiap kami yang telah Engkau berkati, supaya kami bersungguh-sungguh dengan ikhlas dan tidak menilai seberapa jumlah yang kami tabur, tetapi kami dengan keikhlasan dan sukarela. Dalam nama Yesus, haleluya. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, haleluya. Bersama-sama, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Bersama Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Bersama, mana tepuknya? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, amin, sama-sama. Tuhan Yesus baik, ayo tepuk tangan dong sama-sama semuanya. Sungguh amat baik, Haleluya, untuk selama-lamanya. lamanya, untuk selama-lamanya, amin. Untuk Selama-lamanya, dari selama-lamanya, dari selama sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Wah, saudara, akan ada banyak kejutan dan saya rindu semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya, semuanya bergerak di dalam rencana Tuhan tentunya. Beli Komang luar biasa hari ini. Terima kasih Beli. Suksma Beli. Saya dari Bali juga. Oke, kita akan tutup. Sebelumnya saya akan berdoa syafaat. Saya akan pimpin Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Buat anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan untuk rencana pilkada mendatang. Juga untuk setiap kota di seluruh Indonesia. Dan khususnya untuk di Bondowoso. Tuhan akan mengangkat pemimpin yang tepat yang berasal daripada Tuhan. Yang terutama mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih, sejahtera untuk Bondowoso. Keamanannya Tuhan, ekonominya Bapak akan naik.
Dan kami percaya Tuhan akan semakin banyak juga jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin di tempat ini akan semakin banyak orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka menemukan destiny Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan mereka juga mengalami mujizat demi mujizat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati setiap kami yang di tempat ini, Tuhan sediakan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa kami yang lain Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana Tuhan. Kami memiliki sebuah gedung yang baru di dalam nama Yesus. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Jika Tuhan yang mengawali, tidak ada seorang pun Tuhan yang sanggup menghalangi rencana Tuhan ini. Kami patahkan setiap siasat iblis apapun bentuknya. Kami percaya kami akan mengalami mujizat, mujizat, mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami Bapa. Berkati juga setiap keluarga Bapa. Biar Tuhan keluarga-keluarga di tempat ini memuliakan nama Tuhan. Generasi yang muncul di tempat ini adalah generasi yang perkasa, generasi yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Mereka ada dalam lingkungan dan menjadi berkat Tuhan, menghormati pemimpin-pemimpin, juga menghormati guru-guru mereka. Roh yang takut akan Tuhan mencengkram setiap generasi di tempat ini Tuhan. Dari seluruhnya sekolah minggu, para remaja, anak-anak muda, semuanya Bapa, roh yang takut akan Tuhan memimpin. Terima kasih. Sebelum kami tutup Tuhan, kami minta Tuhan berkat-Mu, kekudusan untuk makanan dan minuman yang akan kami nikmati. Berkati mereka yang menabur, berkati mereka yang berjerih lelah, berkati mereka yang menyediakan Tuhan. Kami yakin Tuhan balas kebaikan-kebaikan mereka dengan berkat berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah bawa anugerah yang terbaik dari sorga. Turun atas rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usahamu. Dan biarlah engkau mengalami mujizat dan keajaiban. Hari demi hari hidupmu penuh dengan mujizat. Terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin.